nembe budal masa ngantuk. Dereng nggih, niki terang. Alhamdulillah. Mangke alih panitia sing tekan rampung badhe seneke tidur beli mangke. Muga-muga cukup. Pun tadi tinggal sekedar. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh para langgan kang kita pelihara. Wa min a'dhamil masaibi 'alal mu'mini al-jahlu khosatan fid-din. Setengah saking musibah sing gede, bagian dari musibah yang besar yang menimpa orang yang beriman. Orang beriman yaitu al-jahl. Al-jahl itu apa? Al-jahl itu bodoh, kebodohan. Khosotan fid-dini, khususnya lebih-lebih bodoh dalam urusan agama. Kula wangsuli nggih, termasuk musibah yang agung, termasuk musibah yang besar yang menimpa kita sebagai orang yang beriman adalah kebodohan. Jadi wong nek bodoh niku termasuk kena musibah sing gede. Kebodohan lebih-lebih bodoh dalam urusan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membenci, tidak suka, boten remen terhadap orang-orang yang alimun bid dunya. Dia pandai, dia mahir dalam urusan dunia, tetapi jahilin bil akhirah, tetapi dia bodoh dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Kula jenengan iki termasuk orang-orang sing pinter golek duit mboten niki. Pemendel mawon. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pandai mencari dunia, juga lebih-lebih tidak pandai mencari bekal akhirat. Kalau bisa dalam urusan dunia kita mahir, dalam urusan mencari harta kita pandai mahir, apalagi dalam urusan akhirat, apalagi dalam urusan agama, harusnya idealnya kita juga lebih mahir, lebih pandai. Jadi Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyukai hambanya yang pandai dalam urusan dunia saja, yang pandai dalam urusan mencari harta saja, tetapi tidak pandai alias bodoh dalam urusan akhirat, alias bodoh dalam urusan agama. Sehingga kehadiran kita pada malam hari ini, walaupun dengan hujan yang deras, ini mudah-mudahan sebagai bukti bahwa kita cinta terhadap ilmu. Ini menjadi bukti bahwa kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang tidak hanya pandai dalam manajemen urusan dunia saja, tetapi kita juga pandai dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah pengajian manaqib yang kami muliakan.
Wa qala al-hakimu sittu khisalin yu'rafu bihinnal jahil. Kemudian Imam Al-Hakim bahwa ahlul hikmah, jadi tokoh ahli hikmah, menjelaskan ada 6 ciri-ciri orang yang bodoh. Orang yang bodoh dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. 6 itu apa? Yang pertama, al-ghadabu fi ghairi syai'in, marah terhadap sesuatu yang tidak ada sebabnya. Marah sing orang ngerti asal usulnya. Kadang kita itu marah tiba-tiba pengen marah gak ngerti sebabnya ngopo kok pengen marah. Maka orang yang marah, lebih-lebih orang yang sering marah, berarti marah itu tandanya dia orang al-jahlu, orang yang bodoh dalam agama, orang yang bodoh dalam urusan akhir. Marah ini bukan berarti tidak boleh dalam agama. Rasulullah SAW semasa hidupnya pun juga pernah marah, tetapi marah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW itu kemarahan yang tidak didasari dengan hawa nafsu. Salah satu contohnya adalah kemarahan Rasulullah SAW dalam urusan agama. Dicontohkan termasuk dalam urusan agama itu, dulu ada sahabat itu, ada sahabat nalika ngimami sholat itu terlalu suwe. Nah ini kalau nanti dua sampai ini. Kemudian ada makmumnya yang ikut jamaah ini mufarokah. Mufarokah itu memisah dari jamaah. Kenapa? Karena imamnya imami terlalu lama, terlalu subuh. Akhirnya niki kabar ini sampai terdengar oleh Rasulullah SAW. Akhirnya imam yang imami sholat ini terlalu lama ini dimarahi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga pernah marah kepada pemimpin yang tidak bersikap adil, sehingga dalam agama ini marah sangat dilarang kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya misalkan kita marah terhadap suami kita atau istri kita, anak kita yang mungkin sudah waktunya sholat tapi belum mau mengerjakan sholat. Maka marah yang seperti ini adalah marah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemarahan yang seperti ini justru marah yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga menjelaskan iyyaka wal ghadaba fa innal ghadaba yusidul imana kama yusidu as-sabiru al-asala. Hendaklah kalian menghindari, menjauhi sifat marah. Jadi kalau jenengan itu orang yang beriman, jangan suka marah, apalagi marah. Mengapa? Karena kemarahan itu yufsidu al-iman. Kemarahan itu akan merusak iman seseorang. Sebagaimana dicontohkan buah brotowali. Ngertos buah brotowali? Buah brotowali itu si pahit gitu. Sebagaimana buah brotowali yang merusak rasanya madu yang manis. Jadi orang beriman kalau dia sedang marah-marah yang didasari nafsu, maka imannya ini akan hilang, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga biasanya kalau orang-orang marah itu dia sudah tidak punya iman, sudah tidak punya rasa malu, sehingga dia mengucapkan kata-kata kotor, mengumpat, itu biasa-biasa saja, karena dia tidak mempunyai rasa malu yang disebabkan kemarahan, karena sebab marah imannya
hilang. Oh, jadi ciri orang yang bodoh dalam agama, dalam urusan agama, yang pertama dia suka marah, maka hindari marah. Yang kedua, ciri dari orang yang jahil fiddin adalah al-kalamu fi ghairi faidah. Dia jagongan, dia berbicara, dia berkata yang tidak ada faidahnya, yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW menjelaskan la tukthiru al-kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian berkata-kata, berbicara, mengucapkan bi ghairi dzikrillah, yang mana perkataan yang kita keluarkan, perkataan yang kita ucapkan tidak mengandung dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upayakan, usahakan ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita itu bernilai dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Maka ketahuilah sesungguhnya banyaknya ucapan, banyaknya perkataan yang tidak mengandung dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menyebabkan kerasnya hati seseorang. Jadi yang menyebabkan kerasnya hati kula jenengan itu salah satunya karena banyaknya berbicara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya. Ya termasuk kula jenengan setiap hari seneng rasani tonggo niku termasuk pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya. Sehingga kalau kita biasakan pembicaraan kita tidak bernilai dzikir kepada Allah, itu lambat laun saya suwe akan menyebabkan qaswatul qalbi, hati yang keras. Dan ketika seseorang hatinya sudah keras, maka dia susah menerima nasihat-nasihat kebaikan, susah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penyebabnya adalah banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Oh, hadirin hadirat yang kami muliakan. Kemudian dijelaskan wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Jadi dari pembicaraan yang tidak ada faedahnya, yang tidak bernilai dzikir pada Allah Ta'ala, itu menyebabkan kerasnya hati seseorang. Dan ketahuilah bahwa orang yang paling jauh dari Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang hatinya keras. Jadi orang sing duweni ati sing atos niki menunjukkan, membuktikan dia sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyebabnya salah satunya adalah perkataan, pembicaraan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Oh, kemudian yang ketiga, 3, 4, 5, 6 selesai. Kok akeh ya? Tenang pun terang. Setelah udan boten insyaallah boten udan. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang bodoh dalam agama, yang al-jahil bil akhirah, al-adiyatu fi ghairi maudu'in, yakni yadfa'u malahu ila man la yakunu fi dzalika ajr. Ai man yudayyi'u malahu fi maksiatin. Tanda-tandane wong jahil, orang bodoh dalam urusan agama adalah orang yang menyia-nyiakan hartanya dalam kemaksiatan. Piyambake duite akeh, bondone akeh, tapi go foya-foya. Nggih. Dienggo seneng-seneng, go maksiat,
melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya orang yang bodoh. Kalau orang alim, dia punya harta disedekahkan, gue bantu nopo niki manakipan, gue bantu manakipan, gue bantu pengajian, gue bantu nopo ahad pagi nopo untuk mensupport, membantu kebaikan-kebaikan dalam agama, maka orang ini dikatakan orang yang alim. Jadi orang yang alim adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bodoh, orang yang menyia-nyiakan hartanya, orang yang menginfakkan hartanya dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran, dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, harta kita yang menyelamatkan kita itu adalah ketika harta itu ditasarufkan, diinfakkan dalam kebaikan, termasuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita gunakan untuk maksiat itu akan menjadikan berat tanggung jawab kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang rugi, tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun harta yang kita infakkan, sekecil apapun harta yang kita keluarkan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi sebagian harta kita semua jenengan yang ikut nyengkuyung manakib khususnya pada malam hari ini semua diijabahi, semua diterima dan diganti yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kemudian yang ke papat tenang mawon. Yang keempat tandanya orang, makanya kalau simpulkan. Yang keempat tandanya orang yang bodoh dalam urusan agama adalah ifsa'u sirri inda kulli ahadin. Senang mengumbar, senang membuka aib orang lain. Rasulullah SAW menjelaskan, idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuban nafsika. Ketika kita menghendaki untuk menyebut, ketika kita menghendaki untuk membuka cacat, membuka aib orang lain, maka ingatlah bahwa kita juga mempunyai aib yang sama. Kemudian yang kelima, athiqatu bikulli insanin, terlalu yakin, terlalu percaya terhadap manusia, terhadap makhluk. Ini yang dimaksud adalah wa fawidu amri ilallah. Jadi tandanya orang bodoh itu terlalu percaya karo manusia, gak pakai percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika engkau panjenengan semua, kita semua mempunyai azam, mempunyai rentek, maka fatawakkal 'ala Allah, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala, yuhibbu, menyukai al-mutawakkilina, orang-orang yang berserah diri. Dan yang terakhir tandanya orang yang bodoh, alla ya'rifa aduwahu, dia tidak kenal dengan musuhnya. Siapa musuhnya? Siapa musuh kita? Adalah syaitan laknatullah. Artinya setan itu selama kita masih hidup, selama darah kita itu masih mengalir, selama itu setan mengganggu kita. Kesimpulannya bahwa kebodohan itu adalah musibah yang besar, terlebih kebodohan dalam urusan akhirat, terlebih dalam urusan agama. Dan ciri-ciri orang yang bodoh dalam urusan agama, yang pertama dia suka marah, yang kedua dia berbicara tanpa ada faedahnya, tanpa ada manfaatnya, yang ketiga
dia suka menyia-nyiakan hartanya. Dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat cirinya adalah dia suka membuka aib orang lain. Yang kelima, dia terlalu percaya, dia terlalu yakin, dia terlalu berharap lebih kepada manusia. Yang seharusnya dia yakin, dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dia tidak kenal dengan musuhnya, yang dimaksud adalah setan laknatullah. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang alimun fid dunya juga alimun bil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua saat turun butuh pun takdirakan bagus yang terbujuk dunia akhirat, mulia dunia mulia akhirat, sukses dunia sudah akhirat, sukses dunia sudah akhirat, selamat dunianya selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anfasihil 'alifil akbar wasiril Allahumma inna nas'aluka bi anfasihil 'alifil akbar wasiril adhar al-warid Muhammad syaibil ilahi ala lisanil indi wa bisanikin ala minhajil akbar wal mu'tarifina min ma'arifil a'la bil asghar an tumiddana bi dhilli anfasihim wa tudkhilana min thimari rasihim ya ayyuhal arwah muqaddasah ya qatmu ya qutbu ya imamani awdad ya abdad ya ruqabah ya nujabah ya muqabah ya al-wairah ya al-akhlaq ya al-salamah ya al-ilmi ya al-basdi ya al-jamali wal-'afw ya al-ifan ya yashashul jani ya al-anfas ya al-ghaibi minkum wash-shahadah ya al-quwwat wal-'azm ya al-haibati wal-jalal ya al-fath ya al-ma'arij al-ula ya al-nafs ya al-imdad ya al-shawshal jaras ya qutbal qahir ya qutbal raqaib ya qutbal sakit raf'i mizan al-'arsh ya al-ghina billah ya qutbal khashyah ya al-'aini tahbib waz-zawaid ya al-budala ya al-jihad as-siddi ya mulamadiyya ya fuqara ya sufiyyah ya ubbad ya zuhad ya jalal ma ya afrad ya umana ya qurra ya ahbab ya jilla ya muhaddithun ya sumara ya wadallali min nafsi minkum wal muqtasidi was sabiqi bil khairat ayyuhal arwah dhahiratun rijal wa bi wasyahada kunu ma'unan lana fi najahid talabat wa taysirul muradat wa inhadil azamat wa ta'minir rawat وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الذنون وإزالة الحجوب الغياهب وحسن الخواتم والأواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب.